Di saat Kak Gayus lagi mengobati Kak Ucup, raja itu tiba-tiba langsung menyerang, sehingga membuat Kak Gayus terpental dan juga muntah darah. Bahkan lebih parah keadaannya dari Kak Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya di channel Dua Kehidupan. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah horor lagi tentunya. Penasaran dengan ceritanya? Silakan simak sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Oh iya, tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru membuka channel ini, kalian juga bisa berkirim cerita mistis atau pengalaman horor kalian ke akun Instagram Dua Kehidupan. Ceritanya di sini akan dilanjutkan dari sudut pandang Jihan, karena dia yang tahu apa yang terjadi saat jiwanya masih berada di alam jin. Jadi pada saat angin berhembus kencang itu, para sosok yang ada di sana semuanya berkumpul dan mengelilingi kami semua. Dan sosok yang merasukiku itu adalah sosok hitam tinggi besar dengan taring yang panjang serta tanduk yang menyala api di atasnya. Dan dialah adalah tangan kanan dari raja mereka. Sedangkan raja mereka tingginya sama dengan pohon yang ada di sana. Tingginya sekitar 15 meter kurang lebih. Dan sosok itu warnanya merah, serta api yang menyala di kepalanya. Pokoknya dia yang paling mengerikan di antara semua yang ada di sana deh. Dan di saat Kak Gayus sama Kak Ucup sampai di bendungan itu, si sosok yang merasuki tubuhku itu memberitahu kepada rajanya bahwa dulu dia pernah dikalahkan sama Kak Gayus dan Kak Ucup sewaktu dia masih menjadi penguasa di sana. Lalu si raja menjawab, "Aku akan membalaskan dendam kalian, dan aku akan membunuh mereka berdua. Kalian lihat saja kesaktianku nanti." Hahaha. ucap sang raja. Kalian pasti heran kenapa aku bisa mendengar percakapan mereka itu. Karena aku dan teman-teman dikurung di sangkar emas dekat kedudukan atau singgasana sang raja itu. Jadi kami yang jiwanya dibawa ke alam mereka itu mendengar dan melihat semua sosok yang ada di sana. Saat itu kami sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Kami pikir kami sudah tidak bisa kembali ke alam yang seharusnya kami berada. Tetapi Allah berkata lain. Allah mengirimkan dua orang baik yang rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri demi menolong kami. Cerita aku persingkat aja ya. Jadi, sewaktu Kak Gayus sama Kak Ucup duduk bersila dan berpegangan tangan itu, mereka sedang masuk ke alam gaib. Dan pakaian mereka pun berubah ketika mereka masuk ke alam gaib. Pakaian mereka terlihat seperti memakai jubah putih, dan mereka tidak menginjak tanah, seperti orang yang sedang terbang. Dan di tangan mereka masing-masing mempunyai pedang, satu berwarna putih dan satunya berwarna biru. Dan di sini Kak Ucup berucap sambil mengangkat pedang biru itu. Apa kalian ingat dengan ini? Dan terlihat semua sosok bawahan raja itu seakan takut melihat pedang itu. Ada juga yang lari duluan setelah melihat pedang itu. Entah apa yang terjadi dulunya di antara mereka, aku juga tidak tahu. Tapi seperti itulah yang aku lihat pada saat itu. Lalu rajanya langsung menyahut, Pedang kalian tidak ada apa-apanya dibanding kesaktianku manusia rendahan. Akan kubuktikan bahwa bangsa jin lebih baik dan lebih sakti dari bangsa manusia. kurang ajar mulutmu. Sama saja kamu menghina junjungan kami baginda Nabi Muhammad. Kamu akan menyesali perkataanmu, makhluk jahanam, sahut Kak Gayus. Setelah mereka berdebat, mulailah pertarungan yang begitu terlihat sangat keren dan tidak masuk akal sama sekali. Tetapi itu nyata. Karena bukan hanya aku yang melihatnya, tetapi kami berempat melihat semua yang terjadi sampai kami dibawa kembali ke alam manusia. "Ayo, bunuh mereka!" ucap rajanya itu. Lalu semua sosok di sana berterbangan dan menyerang dari semua sisi Kak Ucup dan Kak Gayus. Tapi hanya dengan satu tebasan pedang mereka terpental dan ada juga yang tubuhnya terbelah dua. Sampai-sampai banyak dari sosok-sosok itu yang lari ketakutan. Lalu tiba saat tangan kanan raja itu menyerang dan membuat Kak Ucup terkena api yang dikeluarkan dari tanduk sosok itu. Kak Ucup pun terjatuh dan keluar darah dari mulut, hidung, dan telinganya. Tapi Kak Gayus segera membalasnya dengan menebas tubuh sosok itu sampai terbelah dua, yang membuat sosok itu langsung mati dan mayatnya langsung terbakar hangus menjadi abu.
Lalu Kak Gayus langsung menghampiri Kak Ucup yang sedang terjatuh dan mencoba mengobati luka dalam akibat terkena api dari sosok itu. Di saat Kak Gayus lagi mengobati Kak Ucup, raja itu tiba-tiba langsung menyerang, sehingga membuat Kak Gayus terpental dan juga muntah darah. Bahkan lebih parah keadaannya dari Kak Ucup. Kami berempat hanya bisa menangis dan mendoakan mereka berdua agar diselamatkan dari sosok itu. Sosok raja itu tidak berhenti di situ saja. Dia mengeluarkan api dari mulutnya dengan ukuran yang sangat besar dan menyemburkannya ke arah Kak Ucup dan Kak Gayus. Tetapi di sini ada keajaiban terjadi. Sebelum api itu sampai, ada cahaya yang sangat terang muncul menyelimuti Kak Ucup sama Kak Gayus, sehingga api itu tidak mengenai mereka. Lalu setelah cahaya itu menghilang, ada seseorang bapak-bapak yang berdiri di depan mereka berdua. Dia memakai sorban hijau dan berjubah putih. Lalu dia mengusap dada Kak Gayus dan Kak Ucup. Dengan sekejap mereka berdua langsung bisa bangun dan berdiri. Entah siapa bapak-bapak itu, aku juga tidak tahu. Yang pasti, bapak itu kelihatannya baik dan juga bukan orang sembarangan. Wahai anak muda, aku tahu niat kalian mulia, tetapi ilmu kalian masih belum bisa melawannya. Dia itu bukan jin sembarangan. Dia sudah sebagian menjadi iblis dan hanya guru kalian yang bisa melawannya, kata bapak-bapak itu. Lalu, bagaimana caranya kami bisa melawan dia? Kami harus menyelamatkan teman-teman kami, wahai wali Allah, tanya Kak Gayus. Bapak itu tersenyum dan memegang tangan Kak Gayus sama Kak Ucup. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, insya Allah kalian akan menemukan cara melawannya. Ini adalah ujian untuk kalian. Karena perbuatan baik tidak selalu berjalan dengan baik, ucap bapak itu sembari tubuhnya memudar dan menghilang entah kemana. Beliau benar, Cup. Kita terlalu emosi sampai-sampai kita melupakan Allah. Ayo kita berdoa dulu. Aku yakin Allah selalu ada untuk kita, ucap Kak Gayus. Lalu mereka berdua berdoa dan hal mengejutkan kembali terjadi. Tiba-tiba pedang mereka terangkat dengan sendirinya dan mengeluarkan cahaya terang juga ukurannya yang membesar dengan sendirinya. Tanpa digerakkan atau disuruh, pedang-pedang itu menyerang sosok raja itu dengan sendirinya. Sampai sosok raja itu terpojok, tetapi dia masih belum kalah. Dia mengeluarkan api dari kedua tangannya, lalu membuat sebuah lingkaran di sekitar tubuhnya, sehingga pedang-pedang itu tidak bisa lagi mengenai tubuhnya. Apa cuma ini kesaktian kalian? Hahaha, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesaktianku, ucap sosok itu. Iya, kamu memang benar. Kami memang tidak sesakti dirimu. Tapi kami ada Allah yang selalu melindungi kami dari makhluk sepertimu, jawab Pak Gayus tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sedangkan kami yang melihat semua itu sangat takut apabila mereka berdua sampai kenapa-napa hanya karena mau menyelamatkan kami yang bukan siapa-siapa mereka. Han, apa kita bisa pulang? Aku takut, Han. Aku kangen ibu dan bapakku. Aku mau pulang. Aku gak mau di sini, ucap Linda yang sambil menangis di sampingku. Linda, coba kamu lihat. Mereka berdua susah payah untuk menolong kita semua. Lebih baik kita mendoakan mereka daripada mengeluh kayak gitu, sahutku sambil menasehati Linda. Iya, Jihan benar. Daripada kita cuma menangis dan mengeluh, lebih baik kita mendoakan mereka. Semoga mereka bisa melawan sosok itu, kata si Emil juga sambil menyemangati Linda. Coba lihat, ada yang datang lagi, sahut Dea sambil menunjuk ke arah mereka berdua. Kali ini yang datang seseorang yang memakai jubah hijau dengan surban hitam dengan perawakan yang gagah. Dan ternyata yang datang itu adalah guru dari Kak Gayus dan Kak Ucup. Di sini mereka berdua terkejut akan kedatangan sang guru di hadapan mereka. Guru, kenapa Pian datang ke sini? Siapa yang mengabari Pian guru? Kata Kak Gayus. Tadi adik sama ibunya Ucup ke rumah karena beliau berfirasat akan ada hal buruk terjadi pada kalian berdua. Dan juga ada yang memberitahu ada 2 muridku yang sedang kesusahan, jawab sang guru. Maafkan kami guru, sudah merepotkan Pian, kata Ucup sambil menunduk. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan difikirkan. Niat kalian juga baik, ingin membantu sesama. Lebih baik kalian lepaskan mereka dari sana, biar aku yang melawannya.
ucap sang guru lagi. Lalu sosok itu menyela pembicaraan mereka bertiga sambil berteriak. Kamu, kenapa kamu di sini? Jangan mencampur urusanku dengan mereka. Kata sosok itu sambil menunjuk ke arah Kak Ucup dan Kak Gayus. Mereka berdua adalah muridku, dan mereka bukan lawanmu. Lawanmu adalah aku. Kamu sudah banyak meresahkan dan menyakiti orang yang tidak bersalah, jawab guru itu. Aku tidak mau melawanmu. Kamu lebih sakti dariku. Pergi, dan jangan ikut campur urusanku, sahut sosok itu lagi. Aku tidak sakti, dan aku bukan siapa-siapa. Yang mempunyai kekuatan dan kesaktian hanya Allah. Maka atas izin Allah, aku akan memusnahkanmu, jawab guru lagi. Tanpa menjawab lagi, sosok itu langsung mengeluarkan semua ilmu yang dia punya. Tapi serangan dari sosok itu tidak ada yang bisa mengenai, bahkan mendekati saja tidak bisa. Lalu tiba giliran sang guru membalas menyerang. Beliau melesat dengan cepat dan tiba-tiba saja sudah berada di atas kepala sosok itu. Di tangan beliau mengobar api yang berwarna biru, dan beliau seperti ingin meleburkan sosok itu. Kenapa ada manusia sepertimu? Jangan bunuh aku. Ampuni aku, teriak sosok itu sambil merintih kesakitan. Dan benar saja, sosok itu melebur dan menjadi abu hanya dengan sekali serang. Kami yang melihat semua itu terkagum akan kehebatan beliau, dan ingin rasanya kami mempelajari ilmu seperti itu juga. Setelah sang guru mengalahkan sosok itu, beliau menghampiri kami dan menasihati kami termasuk Kak Gayus dan Kak Ucup. Semua yang kalian lihat adalah kuasa Allah, dan aku hanya perantara dari kuasa Allah tersebut. Jangan pernah kalian menganggap manusia itu sakti atau hebat, karena tanpa izin Allah, manusia itu tidak akan bisa apa-apa. Jadi pesanku untuk kalian, perbaikilah sholat, perbaikilah sholawat, bacalah Al-Quran dan tajwidnya. Insya Allah kalian akan selamat dunia akhirat, ucap guru menasihati kami. Kami berempat hanya bisa menunduk dan merenungi perkataan beliau. Tidak terasa air mata kami menetes setelah mendengar perkataan beliau. Kami sadar bahwa kami jarang sholat, apalagi membuka Al-Quran. Sebulan sekalipun hampir tak pernah. Di saat kami ingin mengucapkan terima kasih, sang guru sudah tidak ada di hadapan kami. Tapi kami sudah tidak heran dan tidak penasaran kenapa beliau tiba-tiba menghilang dari hadapan kami. Lalu Kak Ucup dan Kak Gayus mengajak kami kembali ke alam manusia, karena orang tua kami sudah menunggu dan sangat khawatir akan keadaan kami. Kami berjalan menuju jasad kami yang terbaring di hadapan orang tua kami masing-masing. Di sana kami melihat teman-teman dan orang tua kami menangis. Bahkan ibuku pingsan melihat keadaanku yang terbaring seperti mayat. Sungguh saat itu hati ini rasanya sakit melihat orang tuaku yang sangat menyayangiku. Tetapi aku selalu menyakiti hati mereka dengan kelakuanku yang tidak bisa diatur, bahkan sering marah-marah ketika di rumah. Aku sangat menyesal karena selalu menyakiti hati mereka. Dan aku bersumpah kepada diriku sendiri, sehabis kejadian ini aku akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan melawan orang tuaku lagi. Singkat cerita, kami pun kembali ke jasad kami dan tersadar, lalu membuka mata. Di sini tangis bahagia dari orang tua dan teman-teman pecah melihat kami telah sadar. Ibuku yang pingsan pun terbangun karena mendengar aku sadar. Ibu langsung memeluk aku dan menangis sejadi-jadinya. Begitu juga denganku. Aku menangis dan meminta maaf atas kelakuanku selama ini kepada ibu dan ayahku. Suasana haru sekaligus bahagia saat itu sungguh tak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan setelah acara menangis masal ini, aku beserta orang tua dan teman-teman menghampiri Kak Gayus dan Kak Ucup untuk mengucapkan terima kasih banyak karena sudah rela membantu kami sampai-sampai mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri hanya untuk menyelamatkan kami yang bukan siapa-siapa mereka. Di sini para orang tua memeluk mereka berdua dan masing-masing dari orang tua kami memberikan amplop yang berisi sedikit uang kepada mereka. Tetapi mereka menolak dan bilang, "Sudahlah, Bapak dan Ibu dipikirkan. Kami bisa menolong anak Bapak dan Ibu campur tangan Allah. Kami hanya perantara, Pak, Bu. Jadi lebih baik berterima kasihlah kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita semua," ucap dari Kak Gayus.
Terima kasih banyak nak, kalian orang baik. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dan rezeki yang banyak untuk kalian. Amin. Sahut ayahku kepada mereka berdua dan diaminkan oleh semua orang yang ada di sana. Jadi sampai di sini saja yang aku lihat dan aku alami sewaktu berada di alam gaib. Selanjutnya akan diceritakan sama Winda lagi ya. Karena sewaktu Kak Ucup dan Kak Gayus memasuki alam gaib dan bertarung di sana, membuat orang-orang yang berada di sana sempat khawatir melihat keadaan jasad mereka. Oke, lanjut kembali bersama aku Winda. Jadi sewaktu Kak Gayus dan Kak Ucup memasuki alam gaib itu, jasad mereka selalu berkeringat dingin dan terkadang muka mereka juga terlihat kesakitan. Di situ aku sangat khawatir dan takut terjadi hal yang buruk kepada mereka berdua. Dan tiba di saat Kak Ucup tiba-tiba terpental dari duduknya dan mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinganya. Dan terlihat seperti ada bekas terkena api di tangan Kak Ucup. Kami semua panik dan ketakutan sekaligus bingung apa yang sedang terjadi kepada mereka. Lalu ayahnya Jihan membangunkan kembali jasad Kak Ucup dan memegangi pundaknya agar tidak roboh. Tapi di saat jasad Kak Ucup sudah dibangunkan, kali ini jasadnya Kak Gayus yang terpental dan juga mengeluarkan darah, bahkan lebih parah dari Kak Ucup. Aku langsung memeluk jasad Kak Gayus sambil menangis. Kakak kenapa kak? Bangun kak. Kataku saat itu. Lalu ayahnya Linda membangunkan jasad Kak Gayus dan menyuruhku dan semua yang ada di sana untuk berdoa semoga Kak Gayus dan Kak Ucup tidak kenapa-napa. Setelah kami berdoa dan berzikir bersama, darah yang ada di telinga, hidung, dan mulut mereka seketika mengering dan menghilang dengan sendirinya. Sumpah, ini sangat aneh, tetapi semua itu nyata terjadi. Dan bukan hanya aku saja yang melihatnya. Semua orang yang di sana menyaksikan keanehan itu. Dan sekitar 20 menit dari mengeringnya darah itu, keempat temanku tersadar. Begitu juga Kak Ucup dan Kak Gayus. Mereka berdua juga tersadar. Tetapi mereka kelihatannya seperti orang yang sangat kelelahan. Dengan tersadarnya teman-temanku ini, tangis bahagia dari orang tua serta teman-teman pecah. Aku memeluk Kak Gayus dan menangis sejadi-jadinya. Sudahlah Winda, jangan menangis lagi, kan semuanya sudah kembali, dan kakak juga tidak kenapa-napa, ucap Kak Gayus sambil menenangkanku. Dan setelah aku sudah tenang, Kak Gayus dan Kak Ucup pergi ke sungai untuk mengambil wudhu. Di saat Kak Gayus dan Kak Ucup masih di sungai, Jihan mengajak semua orang yang ada di sana untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka berdua, karena sudah menyelamatkan kami semua dari sosok jin penghuni bendungan ini. Dan terlihat Kak Gayus dan Kak Ucup berjalan bergandengan sambil tersenyum. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi aku sangat senang melihatnya. Tidak kusangka aku mempunyai kakak dan sepupu sebaik ini. Singkat cerita, kami semua menghampiri mereka berdua dan mengucapkan terima kasih banyak. Para orang tua juga sempat ingin memberikan amplop berisikan uang, tetapi mereka tolak. Malahan di sana Kak Gayus sempat memberikan nasihat kepada orang tua di sana. Ternyata kakakku kayak gini kalau lagi di luar rumah ya, ucapku dalam hati. Karena jujur saja, aku sendiri hanya tahu Kak Gayus suka keluar malam dan dia sangat sering keluar malam bersama Kak Ucup. Tetapi aku tidak tahu apa yang mereka lakuin saat mereka keluar malam. Dan di sini aku mengetahuinya setelah kejadian ini. Ternyata mereka suka keluar malam itu mencari jin-jin kafir yang suka mengganggu warga kampungku. Dan ceritanya aku singkat aja ya. Setelah kami semua mengucapkan terima kasih, para orang tua ingin mengadakan masak-masak dan makan bersama di bendungan itu. Dan Pak Harun juga bersedia memberikan ikan yang dia kelola untuk dimasak di malam itu. Kami para anak muda pun merasa sangat senang dan bersemangat kembali. Setelah apa yang baru saja terjadi, membuat mental kami sangat ciut. Bahkan bisa dibilang sudah tidak ada nyali lagi. Lalu para cowok-cowok mengambil ikan bersama Pak Harun di kolam yang berada di belakang rumah Pak Harun. Sedangkan para ibu-ibu dan para cewek-cewek memasak nasi sembari menggosipkan Kak Gayus dan Kak Ucup. Di sini Dini menanyaiku, Win, itu Kak Ucup udah punya pacar belum sih? Setauku sih ada Din, emang kenapa? Seandainya aja belum ya Win, aku mau kok jadi pacarnya, hehehe.
sahut Dini yang membuat semuanya tertawa. Oh alah Dini. Tuh sana bilang sendiri mumpung masih ada orangnya, ucapku ke Dini. Nggak jadi malu aku. Hihi, jawab Dini sambil tertawa. Kami semua menertawakan Dini yang salah tingkah karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke, singkat cerita aja nih. Semua masakan sudah matang dan kami makan bersama di depan api unggun. Canda tawa pun mengiringi kami pada malam itu. Suasana yang tadi mencekam seketika berubah menjadi suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan terpancar dari wajah kami semua. Dan setelah acara makan selesai, kami memutuskan untuk pulang pada malam itu juga. Semua tenda dan perlengkapan lainnya kami bereskan. Setelah semua barang sudah dipastikan tidak ada yang tertinggal, kami berpamitan kepada Pak Harun dan berterima kasih karena sudah membantu dan memberikan ikannya secara cuma-cuma. Waktu itu kami semua pulang pada jam 3 malam dan alhamdulillah tidak ada lagi gangguan atau hal yang berhubungan dengan mistis sampai kami tiba di rumah masing-masing. Mungkin cerita dari pengalaman pribadiku sampai di sini saja ya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang mengenankan atau tidak pantas aku ucapkan dalam cerita ini. Wassalam.